Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Anggun Askia Zara dengan NPM 235561065. Jadi di sini saya akan melakukan monitoring jaringan untuk laptop saya, Google, kemudian Kompas dan juga CNN. Di sini saya menggunakan PRTG Network Monitoring. Pertama kita akan login terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan dashboardnya. Kita bisa lihat terdapat home, devices, library, sensor, alarm, map, reports, log, tiket, dan juga setup. Pertama, kita akan membuat untuk device-nya local probe, kemudian tambahkan device. Kita akan tambahkan terlebih dahulu device dari laptopnya. Ini oke. Namanya membuat. Kemudian kita masukkan IP dari laptop kita. Ini bisa cek di terminal. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan sensornya. Kita lihat yang sudah kita buat sebelumnya. Hubungan laptop. Kemudian add sensor. Kita tambahkan sensornya ping. Ping ini sendiri berfungsi untuk memantau atau memonitoring jaringan yang terkoneksi antara satu sama lain. Oke, kita create, kita pakai ping yang versi 2. Kita tunggu sampai dia checklist atau bertulisan oke. Bisa kita refresh juga. Oke, dia sudah ping, oke. Selanjutnya kita akan tambahkan device untuk Google, CNN, dan Kompasnya. Kita ke local probe, kemudian add device, oke. Selanjutnya bisa tambahkan, pertama kita tambahkan Google terlebih dahulu. Beri nama Google, kemudian IP file 6-nya, file 4-nya google.com. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sensornya. Kita cari terlebih dahulu. Ini. Kita tambahkan sensor yang sama. Ping. Ping versi 2. Create. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, dia sudah terkoneksi. Oke. Status up untuk ping versi 2-nya. Selanjutnya kita tambahkan device lagi. Kabel.
Oke. Selanjutnya kita tambahkan CNN, kemudian cnn.com. Kemudian kita tambahkan pingnya lagi. Sensor. Ping. Kita tunggu lagi. Kira-kira 30 detik sampai 1 menit. Oke, dia sudah terkoneksi, dapat dilihat statusnya up dengan message oke. Selanjutnya kita tambahkan kompas. Upload, add device, kompas.com. Oke, next kita tambahkan untuk pinnya sensornya. Versi 2. Kita tunggu lagi. Sambil kita tunggu, di sini saya akan menjelaskan kalau kita bisa melihat monitoringnya di sini. Ini untuk 2 hari dari sekarang, ini untuk 30 hari, ini untuk 1 tahun. Untuk di sini terdapat alarm atau alerts, sistem informasi, kemudian terdapat log, setting, notifikasi, trigger, dan komen serta history. Coba lagi. Oh, sudah selesai. Untuk sensornya sudah terkoneksi, yaitu dengan status up. Oke, ini untuk sensornya.
Ini untuk log entry, kita bisa lihat di sini ada Kompas, CNN, Google, seperti yang kita masukkan tadi, laptop saya. Oke. Selanjutnya kita akan menunggu selama 3 jam untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang cukup agar bisa kita analisis. Baik, setelah kita menunggu 3 jam, kita akan lihat datanya. Pertama untuk Anggun laptop, kita lihat di pin, kemudian live data. Oke, di sini kita dapat melihat data yang sudah kita kumpulkan selama 3 jam. Pada diagram ini, kita bisa lihat di sini, dari grafik yang terlihat di sini, kita bisa lihat koneksi ke laptop ini sangat stabil hampir sepanjang 3 jam. Respon time yang berada di sekitar 1 ms yang konsisten. Dan yang lebih menarik lagi ada satu spike signifikan sekitar pukul 12, di mana respon time menolak hingga mencapai maksimum sekitar 1 ms juga. Tapi ada indikasi maksimal 0,00 ms pada minimum. Ini menunjukkan koneksi lokal yang sangat solid dan reliable, tidak ada paket loss, tidak ada downtime sama sekali. Selanjutnya kita akan lihat ke device yang Google. Ping, live data. Nah, di sini kita bisa lihat di sensor monitoring Google, grafiknya jauh lebih dinamis. Respon time rata-rata berkisar antara 20 sampai 80 milisecond yang wajar untuk koneksi internet publik. Ada dua spike ekstrim yang sangat mencolok pada grafik ini. Untuk spike pertama sekitar pukul 11.10 AM mencapai hampir 280 milisecond. Spike kedua sekitar pukul 11 lewat 5 menit AM mencapai sekitar 260 milisecond. Ada juga beberapa spike kecil di area 100 sampai 120 milisecond yang tersebar di sepanjang timeline. Yang menarik ada label min 20 milisecond dan max 34 milisecond pada grafik ini. Ini menunjukkan variabilitas yang cukup signifikan. Ini bisa disebabkan oleh congestion pada ISP, routing yang berubah-ubah, dan juga traffic load yang tinggi ke server Google. Selanjutnya kita akan lihat untuk CNN. Oke, kemudian untuk CNN ini, kita bisa lihat pola respon time-nya cukup menarik. Di baseline respon time berkisar 20 sampai 50 milisecond. Ada 3 spike yang perlu kita perhatikan. Pada pukul 11 lewat 5 menit itu mencapai sekitar 320 milisecond. Ini spike yang tertinggi. Kemudian pukul 11 lewat 10 AM sekitar 270 milisecond dan pukul 11.30 AM sekitar 320 milisecond. Ketiga spike ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang di Google tadi. Ada juga beberapa spike medium di kisaran 100 sampai 150 yang muncul secara eh, sporadis. Yang menarik, grafik ini menunjukkan min 19 milisecond dan maksimal 11 milisecond dengan pola yang lebih tidak teratur dibandingkan dengan Google. CNN server ini kem- mungkin terjadi karena CNN lebih jauh secara geografis dibandingkan dengan Google. CNN kan biasanya ada di Amerika sana. Kemudian untuk CNN ini sendiri memiliki load balancing yang lebih kompleks dan juga mengalami traffic burst dari berbagai region. Selanjutnya kita akan lihat yang Kompas.
Nah, untuk Kompas ini sendiri, kita bisa lihat di monitor, ini polanya sangat fluktuatif dari semua sensor. Untuk baseline-nya, respon time 20 sampai 60 milisecond, kemudian fluktuasinya konstan sepanjang timeline dengan banyak peak kecil sampai menengah. Ada satu spike besar sekitar pukul 10 AM yang mencapai 220 ms. Kemudian spike lain di pukul 10.50 AM mencapai sekitar 200 milisecond. Pukul 11.45 ada spike hingga 150 milisecond. Jadi grafik ini menunjukkan max-nya 60 milisecond yang mengidentifikasi respon time puncak yang cukup tinggi untuk server lokal. Kompas sebagai situs berita lokal seharusnya memiliki latensi yang lebih rendah, tapi justru menunjukkan totalitas yang tinggi. Ini bisa jadi indikator server kapasitinya terbatas, kemudian CDN yang belum optimal, dan juga peak traffic saat jam-jam tertentu. Misalnya dikarenakan berita yang trending. Kemudian kita akan membandingkan dari keempat sensor tadi, yaitu Anggun Laptop, kemudian Google, Kompas, dan CNN. Untuk Anggun Laptop itu hampir flatline, kemudian Google stabil dengan spike sesekali, untuk Kompas itu fluktuatif konsisten, dan CNN yang paling volatile dengan spike tertinggi. Untuk respon time, untuk rata-rata dari punya Anggun Laptop atau lokal itu 1 milisecond, kemudian untuk Google itu 20 sampai 80 milisecond, CNN itu 20 sampai 50 milisecond dengan spike hingga 320 milisecond, kemudian Kompas 20 sampai 60 milisecond dengan volatilitas yang paling tinggi di antara keempatnya tadi. Kemudian ada korelasi waktu antara spike di Google dan CNN. Keduanya mengalami spike hampir bersamaan sekitar pukul 11 sampai 11:10. Ini kemungkinan mengidentifikasikan isu pada ISP atau gateway level, kemudian network congestion pada backbone internet. Selanjutnya, dia mengindikasikan bukan masalah spesifik di server tujuan. Kompas memiliki pola yang lebih independen, menunjukkan kemungkinan isu di level server atau infrastruktural lokal. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari analisis tadi. Setelah kita analisis selama 3 jam, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konektivitas lokal excellent pada laptop Anggun menunjukkan performa sempurna dengan 100% uptime dan latensi konsisten di 1 milisecond. Tidak ada masalah sama sekali pada jaringan lokal. Yang kedua itu internet connectivity, stabil namun ada anomali. Ketiga situs eksternal yaitu Google, CNN, dan Kompas semuanya memiliki 100% uptime yang sangat positif. Tidak ada downtime selama 3 jam monitoring. Selanjutnya untuk latency issue teridentifikasi. Ada periode spike signifikan terutama di window waktu pukul 11 hingga 11.30 AM yang mempengaruhi semua koneksi internet eksternal. Ini strong indicator pada isu ISP connection, internet gateway, dan juga backbone routing. Selanjutnya itu yang keempat, performance ranking. Yang terbaik itu performance dari Google, yaitu infrastruktur kelas dunia meski ada spike-nya. Kemudian yang kedua CNN, dia stabil dengan spike-nya sesekali saja. Dan terakhir itu Kompas. Kompas ini yang paling volatile dan perlu improvement. Selanjutnya rekomendasi. Untuk kesimpulan kelima itu rekomendasi. Rekomendasinya yaitu monitor lebih lanjut pada jam 11 sampai 12 untuk mengidentifikasi pola requiring, kemudian kontak ISP jika spike terus terjadi di jam yang sama, kemudian pertimbangkan reduce dan connection untuk critical application, dan untuk Kompas sebaiknya gunakan CDN atau server yang lebih robust. Secara keseluruhan dari 3 situs ini, semua sistem operasional tidak ada downtime dan isu yang ada lebih ke arah optimization daripada critical problem. Demikian analisis monitoring PRTG selama 3 jam ini.
Secara keseluruhan, instruktur jaringan kita dalam kondisi baik, monitoring seperti ini sangat baik untuk early detection jika ada masalah jaringan, kemudian performance optimization, capacity planning, dan SLA compliance. Jangan lupa untuk terus monitoring dan melakukan analisis berkala. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.